Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video pembelajaran pertemuan ketiga kali ini. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat dan belajarnya tetap semangat ya. Sekarang kita belajar untuk pertemuan ketiga ini. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku catatan, pensil, dan potlotnya ya. Simak video ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan ketiga kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan di sini tentang menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Kemudian, kedua, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan. Kemudian ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya kalian paham, ini akan berlanjut pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu dengan menggunakan model daring PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan sampai benar. Kedua, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan sampai benar. Ini ada dua tujuan yang akan kita sampaikan atau kita harus capai pada kesempatan ini. Berikutnya, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Sebelumnya, coba kalian jawab dulu dengan prediksi masing-masing permasalahan berikut ini. Bagaimana hubungan bilangan pangkat dengan bentuk akar? Untuk memahami hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, maka perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, berapa hasil dari 2 pangkat 2? Ibu yakin kalian sudah bisa. 2 pangkat 2 itu nilainya adalah sama dengan 4. Ya. 2 pangkat 2 nilainya sama dengan 4. Sekarang kita balik. Berapa hasil dari akar 4? Udah tahu jawabannya? Ya, akar 4 nilainya sama dengan 2. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hasil dari akar 4 itu sama dengan 2? Coba perhatikan uraian berikut ini. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Mengapa jadi 2? Kita uraikan masing-masing. Di sini akar 4 ada di lajur kiri, ya. Dan 2 ada di lajur kanan. Berikutnya, akar 4 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, mengapa ada muncul pangkat setengah? Ini untuk mendapatkan, karena di sini nilainya 2, maka yang 2 pangkat 2, nah, pangkat 2 ini supaya nilainya sama dengan 1 dikalikan dengan 1/2. Bilangan pangkat berpangkat, jadi pangkatnya dikalikan. 2 kali 1/2 nilainya menjadi
2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Maka kita kembali ke awal. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, ini uraiannya. Didapat dari bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Maka di sini akar 4 sama dengan 4-nya. Nah, seperti ini. Akar 4 sama dengan ditulis jadi 4-nya pangkat 1, kemudian 2-nya ditulis di 2. Sehingga 4 pangkat 1/2. Jadi akar 4 bisa ditulis dalam bentuk berpangkat menjadi 4 pangkat 1/2. Sehingga akar 4 sama dengan 4 pangkat 1/2. Berikutnya, berapa hasil dari 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 adalah hasilnya adalah, kalian tahu? 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berapa hasil dari akar 3 dari 8? Maka akar 3 dari 8 ini bisa ditulis menjadi sama dengan 2. Nah, pertanyaan bagaimana cara mendapatkan dari akar 3 8 itu, akar 3 dari 8 itu nilainya 2. Nah, perhatikan cara yang sama seperti contoh yang A tadi. Maka didapat akar 3 dari 8 itu sama dengan 8-nya tetap ditulis di dalam akar, kemudian 8 ini sama dengan pangkat 1 dan 3-nya ditulis di luar akar. Sehingga akar 3 dari 8 pangkat 1 ditulis menjadi 8 pangkat 1/3 atau sama dengan muncul 2 pangkat 3 itu dari 8 diuraikan menjadi bilangan berpangkat. 8 nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Berpangkat dengan 1/3. Jadi 3 nanti dikalikan dengan 1/3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 1/3 adalah 1. 3 kali 1, 3 dibagi 3. 1. Atau bisa juga 3 caranya dibagi 3, 1. Jadi 1/1 juga 1 nilainya ya. Jadi 2 pangkat 1 adalah sama dengan 2. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan bentuk akar dan perpangkatan dapat ditulis secara umum sebagai berikut ini. Akar N dari A pangkat M, maka bisa ditulis menjadi A pangkat M. Perhatikan panah merah, M di dalam ditulis jadi pangkatnya ada di pembilang, M-nya di sini, kemudian yang N ini, N-nya ditulis di sini. Perhatikan panah biru, yang di luar bentuk akar ditulis jadi pangkat pecahannya sebagai penyebut ya. Sekali lagi M-nya ini di sini dapatnya dan N-nya di N yang ada di luar akar. Sehingga bentuk akar N dari A pangkat M bisa ditulis menjadi A berpangkat M pangkat N. Selanjutnya, di sini ada contoh yang harus kalian kerjakan sama-sama ya.
Nyatakan dengan bentuk akar. Ada 5 soal. 5 pangkat 4/3. Kemudian yang B, Y pangkat 1/5. Yang C, X pangkat negatif 1/2/5. Yang D, dalam kurung 6A pangkat 1/3. Yang E, negatif 5 pangkat 2/7. X pangkat 1/7. Boleh ditulis. Contoh 2. Sekarang nyatakan dalam bentuk berpangkat. Ada 2 soal. Yang A, akar 3 dari 2A. Kemudian selanjutnya akar 4 dari 7, A pangkat 5, dan B pangkat 3. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Alternatif penyelesaian untuk contoh 1. Yang A, perhatikan. Bilangan berpangkat pecahan. 5 pangkat 4/3 diubah menjadi bentuk akar menjadi 5-nya ditulis di dalam akar bilangan pokoknya. 5 ini ditulis di sini. Kemudian 4 pembilang ini tulis di dalam akar jadi 5 pangkat 4, dan di sini adalah 3. 3 ini dari sini penyebutnya ditulis di luar akar, sehingga 5 pangkat 4/3 bentuk akarnya menjadi akar 3 dari 5 pangkat 4. Paham ya? Berikutnya untuk yang B. Nah, tapi sebelum ke B, coba untuk pemahaman ada tanda merah, 4-nya didapat. Nah, itu. Perhatikan lagi, panah biru. 3 penyebutnya ditulis di luar akar. Udah ya? Sekarang untuk yang B. Y pangkat 1/1/5. Nah, di sini ada pecahan campuran, pangkatnya 1/1/5. Supaya mudah, kita ubah menjadi pangkat pecahan. Caranya kan sudah bisa ya. 5 dikalikan 1, kemudian ditambah 1. Sehingga Y sekarang berpangkat 5 kali 1, 5 ditambah 1 jadi 6. Sehingga Y pangkat 6/5. Sekarang ubah menjadi bentuk akar menjadi akar Y pangkat 6, penyebut 5-nya ditulis di luar. Sehingga dibaca menjadi akar 5 dari Y pangkat 6. Perhatikan, 6 pembilang ditulis di dalam. Sekarang 5 yang penyebut ditulis di luar bentuk akar. Udah ya? Berikutnya. Untuk yang C, X pangkat negatif 2/5. Nah, ini bilangan berpangkat negatif. Supaya mudah, kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Pangkat positif, bagaimana caranya? Kemarin sudah diajarkan. Nah, dari pengubahan pangkat positif, negatif menjadi positif, menjadi 1/. X-nya ada di atas, pindah jadi ke bawah. X pangkat 1/2/5. Supaya mudah, yang pangkat 1/2/5 kita ubah menjadi pangkat pecahan biasa. Menjadi 1/X. Nah, ini 5 kali 1 tambah 2. Ya, 5 kali 1 tambah 2. 5 kali 1, 5 tambah 2 jadi 7/5. Sehingga nilainya jadi
Ya, itu ya. 1/X pangkat 7/5. Sekarang kalau sudah begini kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga penulisan yang benar adalah sama dengan 1/5 dari X pangkat 7. Ya. 1/5 dari X pangkat 7. Jadi kalau ada pangkat negatif, Ibu minta kalian ubah jadi pangkat positif. 7-nya ditulis di dalam akar. Kemudian 5 penyebutnya ditulis di luar akar. Udah ya? Sekarang yang D. Dalam kurung 6A pangkat 1/3. Tulis dalam bentuk akar menjadi bilangan pokoknya 6A, tulis pangkatnya 1, kemudian 3-nya di 2. Pangkat 1 tidak ditulis, tidak apa-apa. Tapi biasanya untuk pangkat 1 tidak ditulis. Kalau pangkatnya lebih dari 1, baru ditulis. Jadi untuk 6A dalam kurung itu berpangkat 1/3 menjadi 6 akar 3 dari 6 akar 3 dari 6. Jadi untuk yang D kita ulangi lagi. Dalam kurung 6A berpangkat 1/3 bila diubah menjadi bilangan bentuk akar adalah akar 3 dari 6A. Dan kita lanjut berikutnya. Untuk yang E, negatif 5 pangkat 2/7 X pangkat 1/7. Ubah jadi bentuk akar menjadi 5-nya ditulis 5 pangkat 2, X-nya pangkat 1, kemudian 7-nya ditulis 2. Karena di sini penyebutnya 7 semua ya. Kemudian karena di sini negatif, maka negatifnya ditulis di awal. Sehingga bentuk akarnya menjadi negatif akar 7 dari 5 pangkat 2 X pangkat 1. Atau cukup ditulis dengan X saja. Alternatif penyelesaian contoh 2. Yang A, akar 3 dari 2A, maka bisa ditulis hasilnya adalah 2A sebagai bilangan pokok berpangkat 1/3. Paham ya? Sekarang dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Berikutnya akar 4 dari 7A pangkat 5 B pangkat 3. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 7 pangkat 1/4, kemudian faktor berikutnya A pangkat 5/4, dan faktor berikutnya B pangkat 3/4. Ya, tuh. Perhatikan dengan seksama. Di sini penyebutnya semua 4 karena bentuk akarnya di sini bilangannya 4. 7 pangkat 1/4, A pangkat 5/4, dan B pangkat 3/4. Jadi masing-masing faktor dipangkatkan. Perhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Catat, tidak dianggap penting. Kemudian berikutnya
Menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan. Untuk menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan ini, caranya bisa diubah ke bentuk perpangkatan atau langsung dengan cara pembagian bersusun dibagi dengan bilangan prima. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari 4 pangkat 3/2. Kemudian berapa nilai dari 5 akar 72 yang C akar dari 128. Coba. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Alternatif penyelesaian untuk soal yang barusan. 4 pangkat 3/2. Caranya, nilai 4 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kalau bisa boleh langsung, kalau tidak bisa boleh cara bersusun ke bawah. Yang B, 5 akar 72. Sekarang, 4 kita bagi dengan 2, nilainya 2. Kemudian 2 bagi lagi dengan 2. Nilainya menjadi 1. Sehingga ini hasil pembagian bersusun 4 itu 2-nya muncul 2 kali. Kita salin ke sini. 4 kita ganti menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2. Karena munculnya 2 kali. Kemudian berpangkat 3/2. Sekarang bilangan pangkat berpangkat lagi. Berarti tinggal kita kalikan. 2 berpangkat 2 dikali 3/2. Berapa hasilnya? 2 dikali 3/2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6/2. Nilai 6/2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Itu ya. Jadi, berapa nilai 2 pangkat 3 terakhir ini? Nilainya menjadi 8. Nah, itulah ya cara penyelesaian untuk 4 pangkat 3/2 nilainya sama dengan 8. Jadi diuraikan dulu ya, diubah menjadi bilangan pangkat. Berikutnya, untuk yang B. 5 akar 72. Nah, di sini akar 72 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kalau merasa kesulitan, boleh dibantu dengan tersusun ke bawah. 72 kita bagi dengan bilangan prima, 2 terkecil. Terus, kalau sudah habis dibagi 2, tidak ada lagi yang bisa kita ganti dengan bilangan prima berikutnya. 72 kita bagi dengan 2, hasilnya 36. Kemudian, bagi lagi dengan 2. Sama dengan 18. Kita bagi lagi dengan 2. 18 sama dengan 9. Nah, 9 bisa enggak dibagi 2? Ya, kalau tidak bisa, kita pindah. Bilangan prima berikutnya itu 3. Bagi dengan 3. Coba kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 nilainya 3. Dan 3 kita bagi lagi 3, ya nilainya jadi 1. Jadi harus sampai 1. Sekarang perhatikan di sini muncul bilangan prima. 2-nya ada berapa kali? 3-nya ada berapa kali? Kita tulis dalam sini. Ya. Akarnya yang 72 kita ubah menjadi bilangan pangkat. 5-nya tetap di luar
karena soalnya di sini bilangan bulatnya 5, tetap di sini akarnya 72 kita ubah menjadi 2 kali 2 kali lagi 2. Berapa kali? Kali 3. Nah, di sini ada bilangan yang sama ya. 2 kali 2. Kita kasih bulatan. Ada lagi yang sama 2 kali? Nah, ini. Nah, ini artinya yang dikasih tanda ini bisa keluar. 2 kali 2 kan 4. Akar dari 4 berapa? 2. Nah, ini bisa keluar di sini ya. Hasilnya akar 4 itu 2. Maka di sini 5 nanti dikalikan dengan 2. 2 ini muncul dari sini. 2 kali 2, 4. Akar 4 kan jadi 2. Sini muncul. Di sini ada lagi satu lagi. 3 kali 3. 9. Akar 9 berarti 3. Keluar. Sini keluar dari akar. Kalikan lagi 3. Sehingga 5 kali 2 kali 3. 2 ini dari sini. 3-nya di sini. Tinggal berapa di sini? 2-nya. Ada 1 tulis di sini. 2. Sehingga kita hasilnya adalah 5 kali 2 kali 3 akar 2. Jadi nilainya adalah 30 akar 2. Berikutnya. Berikutnya untuk alternatif penyelesaian untuk akar 128 itu artinya yang bilangan 108 di dalam bentuk akar kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kita cari penyelesaian dengan menggunakan pembagian bersusun bagi bilangan dengan prima. Bilangan prima 2. Coba kalian boleh potret. 108 bagi 2 berapa? 64. Bagi lagi 2. Hasilnya 30. Bagi lagi 2. 32 bagi 2. Nilainya jadi 16. 16 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya 8. 8 kita bagi lagi dengan 2. Nilainya jadi 4. 4 bagi lagi dengan 2. Nilainya terus ya kalau sampai habis. Bagi lagi dengan 2 sampai angka 1. Selesai. Hitung berapa 2 kalinya muncul di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita salin ke sini. Dalam kurung di sini dalam akar ditulis 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Terus kali 2 munculnya. Nah, ini yang sama kita 2 kali 2 kali kita kasih tanda ya. 6 kali ini ada 7. Nah, ini yang ada bulatan ada 3 ya. Ini bisa keluar dari akar. Maka nilainya di sini bulatan ini akarnya hasilnya 2, bulatan yang kedua ini kali 2 lagi, bulatan yang ketiga juga bisa keluar 2. Jadi 2 kali 2 kali 2. Sisanya di sini 1, 2-nya ya. Maka dikalikan
akar 2. 2 kali 2 kali 2, nilainya adalah 8 akar 2. Nah, itulah penyelesaian untuk akar 128 menjadi bentuk akar 8 akar 2. Artinya ya, ulangi lagi yang 128 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Selesai? Coba sekarang Ibu minta kalian perhatikan dengan seksama video pembelajaran yang telah Ibu berikan untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.